بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين أكرم السابقين واللاحقين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain qala radhiyallahu an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من 7 أراضين متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man zalama qaida shibrin minal ardi. Siapa yang berlaku zalim satu jengkal dari tanah. Itu satu jengkal ya? Ya, satu jengkal dari tanah. Satu jengkal dari tanah. Tuwiqahu min 70 aradin. Akan dikalungkan nanti 7 lapis dari bumi tersebut, dari bumi. Muttafaqun alaih. Kezaliman adalah salah satu bentuknya mengambil hak orang lain. Kezaliman itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Kezaliman itu artinya wad'u syai'in fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memposisikan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Kita dalam segala transaksi itu ada standarnya. Ada timbangan, ada ukuran. Ada timbangan, ada ukuran. Dan dalam muamalah Islam itu terperinci itu. Terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Wailul lil mutaffifin, celaka dan neraka bagi orang-orang yang curang. Curang dalam apa? Dalam timbangan, dalam ukuran.
Di dalam Islam yang namanya transaksi itu harus ridho sama ridho. Pihak yang terlibat dalam transaksi itu, baik sebagai pihak pembeli atau pihak penjual, itu sama-sama ridho. Nggak ada yang merasa ditekan, dipaksa, nggak ada. Dan kalau satu transaksi dilakukan atau semua pihak yang terlibat, baik pembeli atau penjual sama-sama ridho, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu dilakukan dengan jujur. Kecurangan itu akan sangat menodai keimanan. Satu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di depan pedagang kurma. Biasa kan kurma itu ditumpuk itu kurma. Munjung itu orang Jakarta bilang. Ya. Seperti dulu-dulu di pasar-pasar tradisional, orang kan jual beras itu tempat di kotak, munjung kan gitu. Ya. Apakah itu yang namanya beras? Apakah itu yang namanya jagung? Barang-barang terbuka. Nggak dikemas seperti sekarang, kan sekarang langsung dikemas gitu. Dulu belum tentu. Buka gitu, timbang. Nah, Rasulullah SAW lewat di depan tukang kurma. Rasulullah lihat, nih yang di atas bagus-bagus. Coba dibuka bawahnya oleh Rasulullah. Ternyata yang di bawahnya jelek. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat dan ataupun ketika beliau dapati ada pedagang kurma yang dipajang itu, yang atas-atasnya bagus, yang di bawahnya jelek. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang mencurangi kita, dia tidak termasuk umatku. Dia termasuk umat. Bukan main-main masalah ini. Itu barang. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan tanah. Dari dulu ada transaksi tanah. Dan kalau tanah itu dengan ukuran. Tanah itu dengan ukuran. Tanah itu dengan ukuran. Orang, dia transaksi tanah. Apakah itu dia beli, apakah itu ruslah, macam-macam. Yang penting transaksi tanah. Kemudian dia curang. Yang bukan haknya, ya umpamanya dia membeli di dalam ijab qabulnya itu, ketika ijab qabulnya umpamanya dia beli seluas 100 meter, tapi dia curang. Padahal ukuran itu lebih daripada 100 meter. Sejengkal saja. Ya. Sejengkal saja. Seseorang berbuat curang dalam transaksinya urusan tanah, akan digantungkan 7 lapis bumi. Di sini oleh para ulama disebutkan penafsiran banyak sekali. Saya sebutkan pertama, tafsiran pertama tentang digantungkannya ini kalau diterjemahkannya digantungkan. Tapi kalau menurut ulama tafsirannya artinya bahwa nanti orang tersebut yang curang meskipun hanya sejengkal tanah, nanti hari kiamat dia akan dibebankan untuk
memindahkan dan memikul apa yang dia curang, yang dia kecurangannya itu pada hari kiamat kemana? Ke padang mahsyar. 7 lapis langit seperti dikalungkan. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Langit 7 lapis ke atas, bumi 7 lapis ke bawah. Kalau kita ke atas semakin dingin, kalau kita ke bawah semakin panas. Biasanya kalau penerbangan internasional itu selalu penumpang diinformasikan berapa derajat udara di luar. Kan semakin tinggi semakin minus. Betul ya? Kalau bumi semakin dalam semakin panas. Makanya sering terjadi ketika pengeboran yang keluar apa? Gas. Dan tidak diketahui lapisan itu berapa dalamnya. Tidak diketahui. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa bainahuma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah Maha mengetahui. Langit dengan segala isinya Allah mengetahui. Bumi dengan segala isinya Allah Maha mengetahui. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi Allah Maha mengetahui. Dan disebutkan wa ma tahtath thara. Dan apa yang ada di lapisan bumi yang namanya ath-thara. Itu lapisan keempat ath-thara. Di bawah itu nggak ada yang tahu. Di dalam Al-Quran sebutkan demikian. Semakin ke bawah semakin panas, semakin gelap. Dan disebutkan bahwa semakin dalam itulah tempat hidupnya yang namanya setan jin. Karena mereka diciptakan dari api. Hidupnya di lingkungan yang panas, gelap. Itu tafsiran yang pertama. Jadi nanti orang yang curang dalam pengukuran tanah itu dia akan dibebankan, akan diperintahkan untuk mengangkat 7 lapis bumi dengan dikalungkan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa nanti orang yang curang tersebut di dalam pengukuran tanahnya, dia akan dihukum oleh Allah dengan dia ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi sampai ke lapisan yang ketujuh. Mungkin bapak-bapak ingat kejadian waktu tsunami di Palu. Itu kan ada kejadian. Banyak pemukiman yang ditelan oleh bumi. Ditelan, rumah masuk ke dalam bumi. Hilang begitu saja. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama-sama kamu?
sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Jadi lalu yang kejadian, saya lupa itu istilah geologinya, itu ada kejadian itu apa namanya itu. Jadi apa yang ada di permukaan bumi itu masuk ke dalam bumi. Itu terjadi. Pohon-pohon, pohon kelapa, rumah-rumah. Kalau longsor kan biasanya tebing kan ini. Tapi ini tidak. Tengah-tengah. Dan itu berjalan. Yang namanya pohon berjalan, rumah berjalan, tahu-tahu ditelan bumi. Nah, tafsiran yang kedua dari sementara ulama tentang hukuman ini terhadap orang yang zalim, walaupun hanya sejengkal tanah, dia akan dihukum oleh Allah dengan ditelan oleh bumi sampai lapis yang ke-7. Naudzubillah. Dan tafsiran ini diperkuat oleh riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar yang bunyinya khusifa bihi ila sab'ina aradin. Dia ditelan oleh bumi sampai lapis yang ke-7. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang ketiga, tafsirannya bahwa sama dengan yang pertama, bahwa dia nanti disuruh memindahkan, mengangkat, membawa 7 lapis bumi itu, dikalungkan di lehernya, kemudian setelah dipindahkan itu semuanya, dia apa yang dipindahkan itu terus dikalungkan di lehernya. Na'udzubillah. Tadi kan pertama hanya memindahkan, sedangkan ini setelah dipindahkan dia terus-terus dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita tidak bayangkan 7 lapis bumi. Ya Allah. Orang tertimbun oleh longsoran, tidak bermeter-meter saja langsung mati. Ya itu kan kalau kejadian longsor-longsor, yang sering terjadi kan, di antara korbannya itu tertimbun oleh tanah, padahal tidak terlalu tinggi. Nah ini tidak tanggung-tanggung, dia dikalungkan 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Ya Allah. Yang keempat diartikan dan ditafsirkan bahwa maksudnya dia itu dikalungkan, diperintahkan untuk mengalungkan dan dia tidak mampu, maka terus diazab seperti begitu. Suruh mengalungkan, dia tidak mampu, terus diazab. Seperti dalam satu riwayat dikatakan, man kadzaba fi manamihi kullifa ayyuqada baina sya'irataini. Ya. Ya. Yang kelima ditafsirkan bahwa yang nanti akan dikalungkan itu adalah dosanya. Dosanya berat. Karena nanti ada timbangan. Ada timbangan nanti. Salah satu akidah Ahlus Sunnah bahwa nanti di hari kiamat ada timbangan amal. Akan ditimbang. Dan itu kita sering baca di dalam surah Az-Zilzal, Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan di dalam surah Al-Qari'atu mal qari'ah
Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nanti di hari kiamat itu yang namanya gunung itu berterbangan seperti al-ihan. Al-ihan itu bapak-bapak, dulu kalau kita jemur kasur, kan dulu kasur kita jemur kan, tidak seperti sekarang, apalagi banyak bangsatnya, banyak kepindingnya gitu, dijemur. Nah, bukan sekedar dijemur, tapi setelah dijemur beberapa jam kita pukul, kita gebuk-gebuk supaya ngebul kotoran itu hilang. Nah, yang ngebul itulah dikatakan ihan. Kena sinar matahari kan, kelihatan itu. Yang ngebul dari itu kata salah seorang ulama dulu dalam pengajian saya hadir tafsiran ayat ini waktu di Kairo tahun 78, dijelaskan begitu. Jadi kalau kita ingin paham arti ihan itu seperti ketika kita menjemur kasur, apalagi kasurnya adalah kasur kapuk, kita gebukkan. Ada gebukan kasur dulu seperti raket di rotan. Ya, bapak-bapak yang orang-orang dulu tuh paham. Kalau anak sekarang belum tentu gitu tahu. Ya kan ada gebukan kasur. Bentuknya seperti raket, terbuat dari rotan. Digebuk itu kasur. Buk. Nah, itu pada berterbangan itu. Kalau pas kena sinar matahari, itu seperti katakan al-ihan. Al-ihan. Seperti berterbangan seperti itu nanti gunung. Nah, di dunia itu terjadi ketika apa? Terjadi erupsi. Gunung yang begitu besarnya, batu yang begitu besarnya menjadi pasir-pasir yang halus berterbangan. Itu contoh kecil, sebagian kecil. Makanya di dalam awal surah Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat menakutkan. Yauma tarawunaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari kiamat itu, di saat orang panik, ibu yang sedang menyusui anaknya ya. Menyusui anak itu nggak keluar air susunya. Kenapa? Stres. Makanya seorang ibu yang sedang pada masa-masa menyusui itu pikirannya harus tenang. Ini akan mempengaruhi nutrisi anaknya yang didapati dari ibu. Nutrisi bayinya. Kalau dia pikirannya tertekan, tidak tenang, itu akan mempengaruhi kualitas dari air susunya. Nanti di hari kiamat, ibu yang sedang menyusui anaknya tidak keluar. Tidak keluar itu air susunya. Kenapa? Stres, takut, panik. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Yang sedang hamil keguguran. Kan salah satu sebab keguguran orang kan stres. Wa tada'u kullu dhati hamlin wa taran nasa sukara, dan engkau saksikan manusia itu seperti mabuk, teler. Kenapa? Kebingungan. Panik. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka itu tidak dalam keadaan mabuk, walakinna adzaballahi syadid, melainkan karena azab Allah yang begitu mengerikannya. Ini kejadian hari kiamat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kebangkitan nanti pada hari kiamat, kita dikeluarkan dari kuburan, kita minta kita termasuk orang-orang yang aman, orang-orang yang tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun,
tidak ada rasa takut, dan juga tidak ada rasa sedih. Ya. Kemudian penafsiran yang seterusnya, penafsiran yang lainnya dikatakan sangat mungkin azabnya ini beragam dari tafsiran-tafsiran ini, beragam-ragam. Jadi azabnya itu berganti-ganti karena saking pedihnya dan saking beratnya azab ini, jadi itu berganti-ganti, beragam, berubah-ubah, menyiksa orang tersebut, ya, menyiksa orang tersebut. Ini terkait dengan salah satu contoh. Dan contoh ini ada contoh yang realistis. Artinya terjadi di dunia ini. Kecurangan-kecurangan itu yang disebutkan tadi dalam surah Al-Mutaffifin, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Di saat mereka sedang ditimbangkan untuk mereka, yastawfun, minta dipenuhi. Oh, yang benar dong timbangannya. Jadi ketika dia membeli, dia bilang yang benar dong timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia menimbang untuk orang lain atau mengukur orang lain, dia curang kepada orang lain. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Dan tidak akan pernah berkah orang yang curang. Na'udzubillah. Tidak akan pernah berkah orang yang curang. Karena dia merampas hak orang lain, baik itu material atau non material. Baik itu benda ataupun tidak benda. Tak akan. Karena orang disakiti dengan dia. Ya. Kan menyakiti orang itu belum tentu dengan materi. Bisa juga dengan non materi. Makanya di sini dikasih contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan sesuatu yang memang ada di masyarakat, yaitu yang namanya transaksi tanah. Transaksi tanah itu harus dengan diukur.